Ya enggak? Insya Allah. Nah ini masih ada kaitannya tentang bab yang sekarang atau materi yang sekarang, yaitu tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya itu apa. Terus tahu dulu perbedaan keinginan dan kebutuhan. Mana keinginan dan kebutuhannya? Nah, pause dulu Ajis ya. Kalau menjelaskan keinginan, ini gambarannya kayak gitu. Tidak ada apa ya objeknya, tapi kalau kebutuhan mobil, handphone, rumah, apalagi ya banyak ya. Nah kalau itu namanya kehidupan, ada kebutuhan dan ada keinginan. Ya, itu kebutuhan berbagai macam, keinginannya lebih dari kebutuhan. Tapi keinginan itu ada yang ingin diwujudkan dan ada yang tidak. Kalau yang namanya tidak terwujud, apakah akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya? Tidak kan? Biasa aja kan? Tapi kalau kebutuhan yang harus dibutuhkan hari ini juga harus dipenuhi. Nah ini contoh. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Untuk mempertahankan kehidupannya. Ya selama kamu hidup ya. Yang kedua, keinginan adalah suatu hal yang ingin dimiliki. Tetapi apabila tidak berhasil, ya, apa keinginannya, apa kebutuhannya? Balik tanda tanya itu ada slide selanjutnya. Ini waktu dengan 30 menit itu masih lama. Tadi Adi bilang apa? Baju. Betul, ada tandaan baju di sini. Nah, berarti kalian bisa menebak, keren deh. Ya. Kira-kira selain baju, ibu keluarin lagi setelah kebutuhan keinginan. Contoh apa coba habis gambar keinginan? Oh iya. Pasti tercapai apa nggak sih kira-kira kuliah? Insya Allah. Ada kamu berusaha. Keinginan apalagi selain kuliah? Naik haji. Jangan mau naik haji dong, ibu aja boleh naik haji. Mobilnya juga bermacam. Coba, kalau misalnya petani butuh mobil nggak? Enggak. Betul, kata email. Najwa, mobil ini yang digunakan untuk pengusaha gaya apa ya, kebutuhan barang mewah. Tapi kalau petani butuhnya mobil apa? Tombak. Jadi kebutuhannya berbeda petani dengan pengusaha. Kalau pengusaha mungkin pengusahanya banyak, ya. Jadi harus mobilisasi. Atur dulu kelompoknya. Medianya boleh pakai buku paket, boleh kalau susah kamu langsung pergi ke YouTube atau tanya Mbak Google. Nah ini begini aja, ada apa namanya? Bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau pakai garis, jadi saya nanti ya. Kamu kelompoknya ini dulu ya, kelompok berapa kamu? Dua ya, tulis dua. Kelompok 3 cuma berdua aja. Iya ya, tadi yang nggak berangkat siapa? Arif sakit. Sakit apa tuh? Meriang. Bukan kasih sayang ya. Coba kamu buat kata konsep tapi garisnya tuh yang kayak seperti garis tapi garis pakai gelas. Ini buat berapa? Buat apa nih ya?
Ada yang mau dibutuhkan? Itu dari halaman 13 ya. Kamu cari halaman 13. Ya, nanti presentasinya maju kelompok 1, 2, 3 bawah dari hasil diskusi. Nah, yang terakhir apa di situ ada rangkuman. Ya, intinya ini punya masalah besar. Kenapa nomor 5 itu dijadikan masalah yang besar, yaitu kelangkaan BBM dan sembako yang tiap tahun selalu naik. Ya. Kalau gaji bapak ibu kamu naik, nggak apa-apa. Tapi naik nggak tuh? Naik ya, pasti harus naik ada. Contoh boleh mau menjelaskan caranya apa nih? Dengar apa? Kasih panahnya juga. Ya bisa ya. Nah ini yang berdua nih kayaknya perlu bantuan deh. Ajis kayaknya bisa pintar deh kalau menjelaskan tentang konsep. Nah kamu nih yang kemarin nggak berangkat ya, coba dibaca dari halaman 13. Primer tiga. Nah, ini kebutuhan primer. Jenis kebutuhan yang pertama berdasarkan intensitasnya dulu, waktu, sifat, dan subjeknya. Ada 4. Coba lihat lagi. Halaman 13. Gak apa-apa kalau salah dicoret aja. Nah, coret aja nggak apa-apa. Nah, kalau nggak berangkat itu kan kelihatan ya. Mana lagi 3 primer, sekunder, dan tersier. Apa itu primer? Nanti lihat dulu selesai apa. Mau jelasin primer itu apa ya secara singkat atau boleh deh contohnya. Kayaknya udah dibantu juga. Oh, terus kenapa bawa buku diary sih? Biasa tiap hari tabut aja. Baju juga itu kan ada 2 kebutuhan tuh. Bisa sebagai primer, bisa sebagai yang dipakai nggak boleh dipinjam tuh. Milik pribadi. Apa milik pribadi? Kebutuhan milik pribadi adalah ada di sini di halaman kebutuhan pribadi. Apa kebutuhan individu? Ya kan? Kayak jam tangan bisa dipakai orang lain nggak? Atau sikat gigi deh? Itu adalah kebutuhan yang individu.
Apalagi selain baju, jam tangan, sikat gigi yang nggak boleh dipinjam. Nah, sepatu karena ukurannya berbeda ya, kecuali kembar. Mobil juga milik pribadi karena STNK-nya itu nama perusahaan. Kecuali pinjam cuma ke pasar. Tapi kalau dipinjam jadi milik pribadi sebulan, 2 bulan, itu namanya merampok. Merampok atau mencuri. Kesimpulannya bahwasanya kita sebagai manusia harus memahami adanya sumber daya alam dan ekonomi. Ya, karena dari kalian sumber daya alam. Buka satu pertanyaan aja ya dari kelompok 2 atau 3 kelompok. Tuh, siapa yang mau kamu ambil? Atau faktor yang Pendidikan agama ada berbeda beragama. betul nggak? Dipahami ya? Ya, ada berapa faktor tadi? Ada 1, 2, 3, yang keempat 2, 3. Ada yang benar kan? Yang dari tadi Ustaz Sepuh kurang lebih dan mohon maaf kami warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 2 dipersilakan kepada semuanya. Nanti kelompok 3 dipersilakan ya, harus ada yang tanya. Minimal 1 aja. Kelompok 1 persiapkan pertanyaan buat kelompok 2. Suaranya keras ya, Ren? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu, mana salamnya? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan terbagi jadi 4. Yang pertama tingkat intensitas, yang kedua berdasarkan subjek, dan yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan. Tingkat intensitas dibagi jadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, sekunder kebutuhan tambahan, dan tersier kebutuhan barang mewah. Berdasarkan subjek dibagi jadi 2, individu dan umum. Kalau individu adalah perorangan dan umum adalah usaha masyarakat. Berdasarkan waktu dibagi jadi 2, sekarang dan masa depan. Kalau yang sekarang adalah yang tidak dapat ditunda dan masa depan yang dilaksanakan. Pemenuhan kebutuhan dibagi jadi 2, jasmani dan rohani. Jasmani mempengaruhi fisik dan rohani kejiwaan. Contoh jenis kebutuhan: baju kebutuhan primer, tas, alat tulis kantor, sekunder, dan barang mewah, emas, mobil, manusia termasuk tersier. Obat-obatan termasuk kebutuhan jasmani, ibadah, hadis, muslim termasuk rohani. Makan dan minum termasuk kebutuhan sekarang, kuliah, haji, asuransi termasuk kebutuhan yang akan mendatang. Petani membutuhkan campur, kita juga membutuhkan novel, benar, itu termasuk kebutuhan individu. Jalan raya, pasar, mall, rumah sakit, dan lain-lain itu. Alat termasuk kebutuhan dibagi jadi 6, berdasarkan cara penggunaannya, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan hubungan pemakaian, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, berdasarkan bentuk dan sifat. Berdasarkan cara memperolehannya dibagi jadi 2. Barang ekonomi adalah butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya
contohnya komputer. Dan yang kedua, barang non ekonomi adalah tanpa pengorbanan yang tersedia, contohnya matahari, udara. Berdasarkan kepentingan dibagi jadi 4. Interior, barang yang memakainya dikurangkan jika pendapatannya bertambah dan sebaliknya, seperti transit. Ketiga, barang yang sangat diperlukan sehari-hari, contohnya beras dan bahan pokok. Norma Yang lain perhatiin ya. normal barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatannya meningkat, contohnya baju kuno. Yang keempat, barang mewah atau status sosial yang dapat menaikkan yang ketiga, berdasarkan cara penggunaan ada 2. Pribadi adalah barang individu atau tabungan. Yang kedua, publik untuk kepentingan banyak orang seperti sekolah. Berdasarkan hubungan pemakaian dibagi jadi 2. Yang pertama, substitusi yang dapat menggantikan barang lain. Seperti harga beras mahal, maka mengganti dengan jagung. Yang kedua, komplementer yang Bertambah. Kemudian yang nomor 2, S1. Ini sebagai manusia harus mencari sumber daya alam. Nah, harus memahami sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kelompok 3, apa hasil kesimpulannya? Dua pastinya adalah sesuatu yang Ya, jadi kelangsungan kehidupan manusia untuk yang masa akan datang ya, sekarang atau masa akan datang. Bisa ya? Bisa, kamu bisa menerima manfaat dari mempelajari kehidupan atau macam-macam kebutuhan manusia dan kelangkaan. Kira-kira dari kalau dikasih bintang ya, ada bintang 1 sampai 5 yang kamu tahu manfaatnya di bintang berapa? Kalau kasih bintang nih ya, kamu sendiri karena sudah menyerap ilmu dari ekonomi, manfaatnya apa? Bintang berapa ya? 4. Untuk 1 4. Berapa? 3. 4. Kenapa nggak percaya diri bintang 5 sih? Levelnya tinggi. Bahkan kalau ada bintang 1 sampai 10, harusnya kamu jawab 10. Atau beribu bintang di langit, ya kamu beribu bintang di langit. Kenapa? Berarti masih insecure nih, masih kurang percaya diri kamu memahami ilmu ya, manfaat dari kebutuhan manusia. Oke, baiklah ya. Nanti kita lihat apakah kaitannya dengan kebutuhan manusia dan kelangkaan itu materi selanjutnya itu tentang peluang usaha. Siap ya, siap ya. Dia harus tahu dulu apa yang sudah manusia dan kelangkaan. Ada pertanyaan ya, paham semua ya? Bintang berapa? 4, 3, 4 ya, jadi tahu ya level bintang sendirinya tentang menyerap teori manfaat yang khas hari ini dipahami. Kalau nggak ada pertanyaan, udah paham semua, waktunya sudah selesai. Coba pimpin doa untuk siap-siap selesai pulang ya. Pimpin doa dulu. Ayo, doa. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani Terima kasih ya. Besok hari Jumat, kita lihat